merangkak ke angka 7 bulan, 8 bulan, ketika rawatan kita itu bagus, ketika rawatan dan treatment kita itu sudah sesuai dengan kenyamanan si burung, insya Allah birahinya, fase birahinya akan segera keluar di umur-umur segitu. Jadi mulai dari 7 bulan sampai 1 tahun itu fase birahinya si betina sudah mulai keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Babehen Channel. Pada saat season ini, Babehen akan membahas tentang cara menyiapkan indukan jantan untuk beternak beranjangan. Di video yang sebelumnya Babehen sudah jelaskan atau sudah kita bahas bahwa bagaimana cara menyiapkan indukan betina. Nah, bagaimana kita siapkan juga untuk jantan ini? Sebetulnya kurang lebih sama, hanya mungkin beberapa treatment yang agak berbeda sedikit. Cuman yang membedakan adalah indukan betina itu memang lebih cepat keluar birahinya. Maksudnya dia lebih cepat siap untuk menjadi induk. Kalau untuk jantan, memang dia lebih lama waktunya untuk menjadi pejantan. Jadi kemarin Babehen sudah bahas bahwa indukan betina itu biasanya setelah lepas trotol sudah mutasi di umur kurang lebih 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, merangkak ke angka 7 bulan, 8 bulan, ketika rawatan kita itu bagus, ketika rawatan dan treatment kita itu sudah sesuai dengan kenyamanan si burung, insya Allah birahinya, fase birahinya akan segera keluar di umur-umur segitu. Jadi mulai dari 7 bulan sampai 1 tahun itu fase birahinya si betina sudah mulai keluar. Beda dengan jantan. Jadi jantan walaupun dia sudah ngeriwik, dia sudah bunyi, tapi fase birahinya itu lebih panjang daripada betina. Nah, biasanya para peternak atau para breeder-breeder beranjangan, mereka menggunakan jantan yang sudah berumur lebih dari 1 tahun untuk menjadikan si burung itu jadi pejantannya. Karena memang fase birahinya si jantan itu memang lebih panjang. Nah, teman-teman, biasanya mereka sebelum digunakan untuk pejantan, kalau untuk induk atau calon induk jantan, biasa diajak main dulu ke gantangan supaya dia gacor-dor. Jadi kalau sudah gacor seperti itu, sudah ngeper-ngeper seperti itu, nah baru dijadikan pejantan. Biasanya seperti itu. Di umur berapa idealnya? Sebetulnya tidak ada patokan pakem yang pasti. Ada juga pejantan yang memang sudah baru umur 1 tahun dia sudah bisa jadi pejantan. Ada juga yang 1,5 tahun baru mulai untuk bisa menjadi pejantan. Ada yang setelah 2 kali mabung atau 2 kali bodol baru dijadikan pejantan. Nah, semua itu tergantung karakter si burung tersebut. Juga tergantung perawatan atau treatment yang kita lakukan kepada burung pejantan kita. Gitu. Ya, intinya sebetulnya pejantan yang masuk fase birahi, dia ketika melihat betina yang leper, kalau sudah masuk fase birahi, jantan itu lebih cepat birahinya. Artinya dia lebih panjang, gampang birahi, maksud saya gitu. Gampang birahi. Betina itu walaupun birahinya keluar di umur 7, 8, 9 bulan atau 1 tahun, tetapi birahinya pendek. Artinya ketika birahi itu 1 hari ini birahi, besok belum tentu dia birahi. Tapi kalau jantan sekali masuk fase birahinya, dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, dia bisa ngawin tiap hari. Jadi bisa mengawini betina itu 3, kalau misalnya kita menganut atau menggunakan sistem poligami, dalam 3 hari, dia bisa mengawini 3 betina. Atau bahkan 1 hari dia bisa mengawini 2-3 betina untuk jantan. Tapi kalau betina, biasanya kalau dia itu keluar fase birahinya, 1-2 hari, setelah hari ketiga kadang-kadang hilang birahinya. Nah, ini tantangan yang cukup lumayan untuk para breeder beranjangan
untuk menyamakan atau menyatukan satu momen di mana dua-duanya birahi. Nah, ini memang untuk para pemula kurang lebih ya agak kerepotan nih. Bagaimana caranya kita bisa menyatukan birahinya si jantan dan betina ini bertepatan, bersamaan. Nah, sehingga akan terjadi proses perkawinan. Nah, yang lebih baik adalah kita menggunakan pejantan yang memang dia sudah berumur, sudah gacor dor, dan memang fase birahinya sudah masuk. Sehingga ketika si betina birahi, jantan sewaktu-waktu kita masukkan pasti birahi. Kalau jantan ini sudah 1 kali 2 kali dia itu ngawin betina, walaupun terlihat karakternya itu tidak birahi, karakternya tidak terlalu gacor di saat itu, ketika melihat betina yang sudah ngeper, yang sudah birahi, jantan kita masukkan, jantan akan terbawa menjadi birahi dan mau ngawin. Biasanya seperti itu. Beda dengan betina. Kalau betina melihat jantan ngeper atau gacor, kalau memang betinanya itu tidak birahi atau tidak masuk dalam fase birahi, dia tidak akan pernah mau dikawin. Nah, fatalnya ketika itu terjadi, akan terjadi pembantaian. Boleh jadi si betina dibantai oleh jantannya karena ketika mau dikawin si betinanya nggak mau. Atau sebaliknya, karena si betina tidak mau dikawin, kalau betinanya yang kita miliki itu agak fighter atau galak, itu bisa menyerang balik si jantan karena dia merasa terancam mau dikawin itu dan dia tidak mau. Dia bisa bantai jantannya. Gitu. Dan itu satu hal yang mungkin terjadi dalam proses perjodohan dan perkawinan beranjangan ini. Jadi sarannya Bapak Behen, untuk memilih jantan, baik jantan muda hutan atau jantan siapan atau jantan yang sudah produksi, sebaiknya kita betul-betul siapkan jantan yang memang sudah masuk fase birahinya. Sehingga ketika kita mempunyai beberapa betina, ada satu yang masuk fase birahi, si jantan tinggal kita masukkan jedet, maka dia akan kawin. Berikut seterusnya, betina kedua juga masuk, kita kawinkan. Atau dari ketiganya ini, paling tidak salah satu ada yang birahi, sehingga kita bisa kawinkan si jantan dan si betina, sambil menunggu 2 betina mungkin yang belum masuk fase birahinya. Nah, seperti itu. Jadi, untuk jantan, lebih baiknya kita siapkan jantan yang sudah berumur dan sudah betul-betul siap dan masuk fase birahi. Atau pejantan yang sudah terbukti bahwa dia memang sudah pernah ngawin. Nah, itu akan lebih mudah, apalagi untuk para teman-teman kicau mania breeder banjangan yang pemula. Nah, tapi untuk bagi pemula, saran Bapak Behen adalah kita siapkan jantan yang memang betul-betul sudah betul-betul matang birahinya. Betul-betul sudah gacor dan sudah berumur. Sehingga mempercepat produksi dan kita mempercepat dapat anakan. Yang akhirnya kemudian kita bisa dapat cuan. Oke, Bolo. Demikian, Bolo. Silakan masukkan komen. Silakan juga masukkan saran. Kita berbagi ilmu bersama. Kita sharing-sharing bareng. Supaya kita tambah ilmu, tambah literasinya. Dan bermanfaat untuk teman-teman kicau mania. Salam sehat satu hobi. Kicau mania berkah untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.